Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Muayana Febrianti dan rekan saya Ahmad Yusuf akan mempresentasikan mengenai laporan analisis kami yang memiliki judul Pengaruh Pengangkatan Air Menggunakan Tenaga Surya di Gua Pelawan bagi Pemenuhan Hidup Masyarakat Sekitar di Desa Giri Cahyo. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Desa Giri Cahyo ialah salah satu desa di Kabupaten Gunung Kidul yang mengalami kesulitan menemukan air bersih. Daerah Gunung Kidul secara geografis terletak di kawasan batuan kars yang susah menampung air hujan yang turun, serta menimbulkan tanah menjadi gersang ataupun kering sebab sedikitnya isi air. Oleh karena itu, warga di daerah desa tersebut sulit untuk mengakses sumber air, sebab sumber air tersebut sulit ditemui. Terdapat salah satu sumber air yang terletak di dalam gua, dengan potensi air yang melimpah, akan tetapi terletak di dasar tanah yang terletak jauh di kedalaman lebih dari 50 meter. Gua tersebut disebut Gua Pelawan, yang terletak di Desa Giri Cahyo, merupakan gua air bawah tanah yang terletak di Desa Gabuk, Giri Cahyo, Purwosari, Gunung Kidul. Gua ini memiliki kedalaman 170 meter dari permukaan tanah dan mempunyai debit air kurang lebih 40 liter per detik. Ketika musim hujan, mencapai 200 liter per detik. Karena sulitnya mendapatkan air, maka dilakukanlah pengangkatan air di Gua Pelawan untuk mempermudah mendapatkan air dengan menggunakan tenaga surya berupa 240 panel sel surya yang merupakan tenaga surya terbesar di Indonesia. Dengan teknologi solar tracker yang dapat mengikuti gerak matahari dengan asumsi selama 8 jam bekerja setiap harinya, yang kemudian ditampung di reservoir dengan kapasitas air sebesar 50 meter kubik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari semenjak diciptakannya pembangkit listrik tenaga surya dalam pengangkatan air Gua Pelawan di Desa Giri Cahyo, Kabupaten Gunung Kidul bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keadaan masyarakat sekitar Gua Pelawan dalam memenuhi kebutuhan air mereka sebelum adanya pembangkit air tenaga surya. Rumusan masalah yang kedua, faktor apa saja yang akhirnya dapat merealisasikan pengangkatan air di Gua Pelawan. Dan rumusan yang ketiga, bagaimana keberlanjutan pembangkit air tenaga surya di Gua Pelawan. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama bagi peneliti, yaitu dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada masyarakat sekitar Gua Pelawan. Yang kedua, bagi masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai Gua Pelawan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pembangunan di masa mendatang. Bab selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, yaitu pengangkatan air gua. Pengangkatan air merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan air di dalam hingga sampai ke permukaan, seperti pengangkatan di Gua Pelawan untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya yaitu bencana kekeringan. Air harus dikelola dengan bijak dan pendekatan terpadu secara menyeluruh. Terpadu berarti keterikatan dengan berbagai aspek. Untuk daya air yang terpadu menumbuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Selanjutnya, tenaga surya. PLTS merupakan sebuah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari berupa radiasi sinar foton matahari yang kemudian akan dikonversikan menjadi energi listrik melalui sel surya. Sinar matahari ini akan dimanfaatkan oleh PLTS yang memproduksi listrik yang dapat dikonversi menjadi listrik AC apabila dibutuhkan. PLTS ini akan tetap menghasilkan listrik meskipun cahaya mendung selama masih terdapat cahaya. Lalu, kekeringan. Bencana kekeringan ini sangat akrab dengan penduduk Gunung Kidul. Kabupaten ini
memiliki daerah kering paling kritis untuk wilayah pesisir selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Kecamatan Purwosari, masalah kekeringan sudah dirasakan di beberapa desa, di antaranya Giri Purwo, Giri Cahyo, dan Giri Asih. Bab yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, bentuk kajian. Dalam penelitian ini, kami mengkaji lokasi Gua Pelawan secara bentuk fisik atau strukturnya, lalu mengkaji tentang keberadaan sumber air di Gua Pelawan dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga surya dalam gua tersebut. Untuk mendapatkan data-data mengenai Gua Pelawan, kami mencari referensi jurnal, e-book, atau media massa lainnya. Selanjutnya, variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini yaitu berfokus pada Gua Pelawan, yang akan dikaji secara mendalam dan menyeluruh tentang gua ini, mulai dari struktur, jenis tanah, sumber air pada gua tersebut. Variabel yang kedua adalah variabel terikat, yaitu masyarakat sekitar Gua Pelawan, yang akan membahas dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. Baik, pada bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Desa Giri Cahyo berada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdekatan dengan Pantai Parang Endok di Desa Giri Jati, serta masuk wilayah yang sudah terhubung jalur jalan lintas selatan. Jarak yang ditempuh dari Desa Giri Cahyo ke ibu kota Kecamatan Purwosari adalah kurang lebih 5 km. Sedangkan jarak dengan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih 40 km. Lalu kemudian ketinggian Desa Giri Cahyo itu terletak pada 100 sampai 750 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Wilayah ini merupakan daerah miring yang bergelombang dengan tanah bebatuan dan perbukitan. Jenis warna tanah coklat kemerahan, sangat licin bila kena air hujan, namun mudah kering apabila terkena sinar matahari. Selanjutnya yaitu tahapan analisis. Desa Giri Cahyo, salah satu desa di Gunung Kidul yang mengalami kesulitan menemukan air bersih, sehingga warga desanya sulit untuk mengakses sumber air sebab sumber air tersebut ditemui di posisi jauh dari pemukiman masyarakat. Jika ditambah oleh kebutuhan lainnya, maka menjadi 70 liter per hari. Sedangkan jumlah penduduk di Desa Giri Cahyo adalah 4.512 yang masih akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan penduduk per tahunnya. Sementara kebijakan pemerintah Desa Giri Cahyo masih dipandang belum bisa menjawab tantangan masyarakat untuk kebutuhan air bersih yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya air mestinya menjadi prioritas utama dalam pembangunan bagi masyarakat di desa tersebut. Mengenai uraian tersebut terkait air di Desa Giri Cahyo, selain penampungan air hujan adalah potensi Gua Pelawan yang berada di zona wilayah barat dan berada di telaga yang tersebar di sejumlah perdusunan. Adanya sungai di bawah tanah di dalam Gua Pelawan menjadi jawaban atas permasalahan kekeringan di Desa Giri Cahyo, terutama di musim kemarau. Faktor tersebut yang menjadikan Gua Pelawan dimanfaatkan pada tahun 2007 atas inisiasi Kuliah Kerja Nyata Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan pemerintahan Desa Giri Cahyo. Dari semua itu bisa disimpulkan bahwa Desa Giri Cahyo merupakan desa yang bisa dikatakan kekurangan air bersih. Banyak masyarakat sekitar yang bingung dalam mengambil air bersih. Kini masyarakat setempat dan pemerintah berkontribusi untuk saling mengembangkan air di Gua Pelawan untuk melakukan pengangkatan air gua tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan panel surya atau menggunakan tenaga surya. Lalu kebijakan pemerintah Desa Giri Cahyo masih dipandang masih belum bisa menjawab tantangan tersebut. Kebutuhan air masyarakat setempat terus-menerus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Lalu ada potensi Gua Pelawan yang berada di zona wilayah barat, yang berada di telaga, yang tersebar di sejumlah perdusunan desa. Adanya sungai di bawah tanah Gua Pelawan ini menjadi jawaban atas permasalahan kekeringan di Desa Giri Cahyo terutama di musim kemarau.